Jika Anda ingin menemukan rahasia alam semesta, pikirkan energi, frekuensi, dan getaran. Saya tidak peduli mereka mencuri ide saya. Saya peduli mereka tidak punya milik mereka sendiri. Para ilmuwan masa kini berpikir secara mendalam, bukan berpikir jernih. Seseorang harus waras untuk dapat berpikir jernih, namun seseorang dapat berpikir secara mendalam dan menjadi sangat gila. Saat ilmu pengetahuan mulai mempelajari fenomena non-fisik, ilmu pengetahuan akan mengalami kemajuan lebih besar dalam 1 dekade dibandingkan abad-abad sebelumnya keberadaannya. Jika kebencianmu bisa diubah menjadi listrik, itu akan menerangi seluruh dunia. Sendirian, itulah rahasia penemuan, menyendiri, saat itulah ide lahir. Seseorang harus waras untuk dapat berpikir jernih, namun seseorang dapat berpikir secara mendalam dan menjadi sangat gila. Kebaikan dan kegagalan kita tidak dapat dipisahkan, seperti kekuatan dan materi. Ketika mereka berpisah, manusia tidak ada lagi. Segala sesuatu yang hebat di masa lalu diejek, dikutuk, dilawan, ditindas, hanya untuk muncul dengan lebih kuat, lebih penuh kemenangan dari perjuangan tersebut. Kehidupan adalah dan akan tetap merupakan persamaan yang tidak dapat dipecahkan, namun mengandung faktor-faktor tertentu yang diketahui. Seandainya Anda mengetahui kehebatan angka 3, 6, dan 9, maka Anda akan memiliki kunci menuju alam semesta. Kita mendambakan sensasi-sensasi baru, namun segera menjadi acuh tak acuh terhadapnya. Keajaiban masa lalu adalah kejadian umum saat ini. Penemuan merupakan produk terpenting dari otak kreatif manusia. Tujuan utamanya adalah penguasaan penuh pikiran atas dunia material, pemanfaatan sifat manusia untuk kebutuhan manusia. Apa yang disebut oleh seseorang sebagai Tuhan, oleh orang lain disebut sebagai hukum fisika. Individu bersifat sementara, ras dan bangsa datang dan pergi, namun manusia tetap ada. Itu bukan cinta yang kamu buat, itu adalah cinta yang kamu berikan. Begitu mencengangkannya fakta-fakta dalam hubungan ini, sehingga seolah-olah Sang Pencipta sendirilah yang merancang planet ini secara elektrik. Kebanyakan orang begitu asyik memikirkan dunia luar, sehingga mereka sama sekali tidak sadar akan apa yang terjadi di dalam diri mereka. Tapi naluri adalah sesuatu yang melampaui pengetahuan. Tidak diragukan lagi, kita mempunyai serat-serat halus tertentu yang memungkinkan kita memahami kebenaran ketika deduksi logis, atau upaya otak lainnya yang disengaja sia-sia. Setiap makhluk hidup adalah mesin yang diarahkan pada roda alam semesta. Meskipun tampaknya hanya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, lingkup pengaruh eksternal meluas hingga jarak yang tak terbatas.
Melaksanakan gagasan kasar seperti yang umumnya dilakukan, menurut saya, hanyalah membuang-buang energi, uang, dan waktu. Perkembangan progresif manusia sangat bergantung pada penemuan. Ini adalah produk terpenting dari otak kreatifnya. Ketika kecenderungan alami berkembang menjadi hasrat yang menggebu-gebu, seseorang maju menuju tujuannya dengan mengenakan sepatu 7 liga. Seseorang mungkin tiba-tiba merasakan gelombang kesedihan dan memutar otak untuk mencari penjelasan, padahal dia mungkin menyadari bahwa hal itu disebabkan oleh awan yang menghalangi sinar matahari. Bukan karena peniruan fisik yang dangkal terhadap laki-laki, maka perempuan pertama-tama akan menegaskan kesetaraan mereka dan kemudian superioritas mereka. Namun dalam kebangkitan kecerdasan perempuan, perdamaian hanya bisa terwujud sebagai konsekuensi alami dari pencerahan universal dan penggabungan berbagai ras. Dan kita masih jauh dari realisasi yang membahagiakan ini. Kebanyakan orang begitu asyik memikirkan dunia luar, sehingga mereka sama sekali tidak sadar akan apa yang terjadi di dalam diri mereka. Seseorang harus waras untuk dapat berpikir jernih. Namun seseorang dapat berpikir secara mendalam dan menjadi gila. Hampir tidak ada subjek yang tidak dapat ditangani secara matematis dan pengaruhnya dihitung atau hasilnya ditentukan sebelumnya dari data teoritis dan praktis yang tersedia. Kurangnya observasi hanyalah sebuah bentuk ketidaktahuan dan bertanggung jawab atas banyaknya gagasan tidak wajar dan gagasan bodoh yang beredar. Keyakinan saya teguh pada hukum kompensasi. Imbalan yang sebenarnya selalu sebanding dengan kerja keras dan pengorbanan yang dilakukan. Tanpa belas kasihan adalah hukum alam, dan dengan cepat dan tak tertahankan kita akan terseret ke dalam kehancuran. Jauh lebih banyak umat manusia yang tidak menyadari apa yang terjadi di sekitar dan di dalam diri mereka, dan jutaan orang menjadi korban penyakit dan meninggal sebelum waktunya hanya karena hal ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.